Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Perkenalkan, nama saya Dwi Irwana Mulyani, NIM 22111110070. Saya di sini akan mempresentasikan terkait sejarah, regulasi, dan proyeksi pembangunan desa yang berada di Kabupaten Sumeneb. Regulasi tentang desa di Indonesia telah mengalami dinamika yang panjang dan kompleks, sering dengan perubahan struktur pemerintah dan pembangunan nasional. Perubahan-perubahan ini dipengaruhi oleh beberapa faktor, termasuk perubahan rezim politik, perkembangan ekonomi, dan tuntutan masyarakat. Sumeneb sebagai salah satu kabupaten di Madura dengan kekayaan budaya dan potensi sumber daya alam yang besar, memiliki sejarah panjang mengatur pemerintah desa. Regulasi tentang desa di Sumeneb telah mengalami beberapa perubahan seiring dengan dinamika politik dan pembangunan nasional. Sejarah secara singkat regulasi desa yang berada di Kabupaten Sumeneb. Yang pertama, masa kolonial. Masa seperti di daerah lain di Indonesia, desa di Sumeneb pada masa kolonial berfungsi sebagai unit administratif dan memudahkan pengelolaan dan eksploitasi sumber daya. Desa memiliki keterbatasan otonomi dan lebih banyak berperan sebagai alat untuk mencapai tujuan kolonial. Yang kedua, pada masa Orde Baru. Kebijakan sentralisasi pemerintahan pada masa Orde Baru juga berdampak pada pemerintahan desa di Kabupaten Sumeneb. Desa menjadi ujung tombak pelaksanaan program-program pembangunan yang digagaskan pemerintah pusat, namun dengan tingkat partisipasi masyarakat yang sangat terbatas. Yang ketiga, atau di era reformasi, dengan diberlakukannya otonomi daerah, desa di Sumeneb memperoleh kewenangan yang lebih luas dalam mengelola urusan pemerintah dan pembangunan. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa menjadi tonggak penting dalam memperkuat posisi desa sebagai kesatuan masyarakat hukum. Karakteristik khusus regulasi desa di Sumeneb. Yang pertama, kearifan lokal. Regulasi desa di Sumeneb perlu mengakomodasi kearifan lokal yang kuat, seperti sistem kekerabatan, adat istiadat, dan lembaga sosial yang telah ada sejak lama. Yang kedua, potensi sumber daya alam. Regulasi harus mampu mengoptimalkan pemanfaatan potensi sumber daya alam seperti perikanan, pertanian, pariwisata untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Yang ketiga, tantangan geografis. Kondisi geografis yang unik seperti pulau-pulau kecil dan akses yang sangat terbatas menjadi tantangan tersendiri dalam pelaksanaan pembangunan desa. Proyeksi pembangunan desa di Sumeneb. Yang pertama, penguatan desa mandiri. Pembangunan desa di Sumeneb akan terus diarah pada pencapaian kemandirian desa, baik secara ekonomi maupun sosial. Hal ini juga dapat dilakukan melalui pembangunan berbagai usaha produktif, peningkatan kualitas sumber daya manusia, serta pemberdayaan masyarakat. Yang kedua, pengembangan desa wisata. Potensi wisata di Sumeneb seperti wisata bahari, budaya, dan religi akan terus dikembangkan untuk meningkatkan pendapatan masyarakat desa. Yang ketiga, pemanfaatan teknologi. Penerapan teknologi informasi dan komunikasi akan semakin intens untuk mempermudah akses informasi, meningkatkan pelayanan publik, dan mempercepat proses pembangunan. Yang keempat, kolaborasi multi-stakeholder. Pembangunan desa di Sumeneb akan melibatkan berbagai pihak seperti pemerintahan, swasta, masyarakat, dan lembaga pendidikan untuk mencapai sinergi yang lebih baik. Dari penjelasan yang saya sampaikan dapat disimpulkan, sejarah regulasi desa di Sumeneb menunjukkan adanya perkembangan yang dinamis. Kedepannya, pembangunan desa di Sumeneb perlu fokus pada penguatan desa mandiri, pengembangan potensi lokal, serta pemanfaatan teknologi. Dengan adanya kolaborasi yang baik antara berbagai pihak, diharapkan desa-desa di Sumeneb dapat menjadi lebih maju dan sejahtera. Sekian presentasi dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.